Saudaraku seiman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, sebelum kita memulai segala aktivitas kita satu hari ini, mari kita terlebih dahulu bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, hari Jumat tanggal 28 Januari tahun 2022, tertulis dalam kitab Nabi Habakuk pasal 2 ayat yang ke-20. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, berdiam dirilah di hadapannya, ya segenap bumi. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudaraku seiman yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, latar belakang kehidupan pribadi Nabi Habakuk sangat sedikit informasi yang dapat kita ketahui. Sehingga banyak orang yang berspekulasi mengenai pemberitaan dan zamannya Nabi Habakuk. Tetapi secara umum dewasa ini banyak pendapat yang menempatkan Nabi Habakuk diutus Tuhan menjadi nabi di sekitar akhir abad ke-7 sebelum Masehi. Ia hidup kira-kira sezaman dengan Nabi Zefanya, Yeremia, Nahum, dan mungkin juga Yoel. Kondisi yang ia hadapi tentu berkaitan dengan orang-orang Kasdim atau orang-orang Babilonia. Karena bangkitnya bangsa Babilonia ke tampuk kekuasaan terjadi pada sekitar tahun 612 sebelum Masehi. Kita dapat mengasumsikan bahwa Habakuk aktif pada masa itu, sehingga ia berasal dari masa yang sama dengan Yeremia dan Zefanya. Namun sumber-sumber Yahudi tidak mengelompokkannya dengan kedua nabi itu yang seringkali ditempatkan bersama-sama, sehingga ada kemungkinan bahwa ia sedikit lebih awal daripada kedua nabi yang disebutkan tadi. Ia hidup pada masa pemerintahan Raja Yoyakim yang lalim. Pokok pewartaan Nabi Habakuk didasari oleh keprihatinannya yang besar bagi bangsa Yehuda dalam kehidupan iman kepercayaan mereka. Dalam pewartaannya ia menyampaikan bahwa Tuhan akan menggunakan bangsa asing sebagai alat untuk menyampaikan keadilannya, yaitu bangsa Babilonia. Ia pun menyatakan nilai kesabaran, ketekunan, dan pemahaman akan makna penderitaan tanpa kehilangan optimisme hidup. Nabi Habakuk mengajak semua orang untuk memahami rencana Tuhan secara jangka panjang, sehingga seseorang tidak memaksakan kehendaknya, tetapi memahami rencana itu dalam kesabaran dan penuh pengertian. Selain itu, Nabi Habakuk juga menyampaikan pesan yang keras dan tajam kepada orang-orang yang masih mempertahankan kejahatan moral, politis, dan ritual demi kepentingan dan kesenangan sendiri. Sehingga Nabi Habakuk bingung melihat penghakiman Allah yang nampaknya terus tertunda, sementara semangat umat yang tersisa dari pembaruan Yosia di negeri Yehuda dilemahkan oleh penyelewengan para pemimpin bangsa. Nabi Habakuk prihatin dengan masalah moral, yaitu orang Kasdim yang dibangkitkan Tuhan untuk memberlakukan penghakiman atas orang Yehuda. Padahal kekejaman dan kebiadaban orang Kasdim itu menyangkal kebenaran Tuhan. Kebingungannya inilah yang menyebabkan Habakuk dikatakan sebagai nabi yang unik di antara para nabi, karena dialah satu-satunya yang mempertanyakan hikmat Allah. Namun, pada akhirnya Habakuk melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam sejarah demi keselamatan umat manusia. Nabi Habakuk menekankan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang adil, dan yang membela umatnya, walaupun umat nantinya dalam penderitaan pembuangan Babilonia.
Tetapi Nabi Habakuk meyakini bahwa orang benar akan hidup dan orang fasik akan musnah. Saudaraku yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita, Nabi Habakuk menghimbau umat Israel agar ibadah mereka kepada Tuhan Allah adalah ibadah yang murni dan benar. Sang Nabi menyatakan bahwa penyembahan kepada Tuhan Allah bukanlah di kuil-kuil atau di tempat-tempat pemujaan bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Penyembahan yang mereka lakukan haruslah di baitnya yang kudus, karena Tuhan bersinggah sana hanya di baitnya yang kudus. Itu sebabnya sang Nabi menekankan, tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus, bukan di tempat-tempat berhala bangsa-bangsa kafir sekitar mereka. Ke baitnya yang kudus itulah mereka harus datang, dan di sanalah mereka harus berada dan berdiam diri di hadapan Tuhan Allah, yaitu Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Perkasa, dan Allah yang Maha Besar. Saudaraku seiman di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, demikian pula dengan kita sebagai orang beriman, agar kita tidak menggantungkan diri kepada kekuatan yang ada di dunia ini. Jangan kita pergi ke para normal atau menjumpai dubes atau dukun besar, atau kita pergi kepada yang kuat, kepada yang bangsawan. Tapi datanglah kepada Tuhan Allah. Datanglah ke baitnya yang kudus. Disitulah kita menyembah dan beribadah ke hadiratnya yang kudus. Dan berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah. Sebab di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa dan Maha Agung, kita harus berada. Ya, segenap bumi ini harus juga turut menyembah Dia. Hanya Dialah yang layak disembah. Hanya Dialah yang layak dimuliakan. Selamat beribadah di rumah Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah menyapa kami, pribadi lepas pribadi, agar kami tetap memuji, memuliakan, dan mengagungkan nama-Mu di bait-Mu yang kudus. Biarlah kami tetap setia menghadap hadirat-Mu di bait-Mu yang kudus. Kami juga bersyukur karena Tuhan masih memberi kami nafas kehidupan untuk hari ini sebagai hari baru dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu berkati kami Tuhan dalam menjalani hari-hari kehidupan kami pada hari ini. Biarlah kiranya melalui berkat-Mu Tuhan memberikan rezeki kepada kami di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang sedang rawat inap di rumah sakit, maupun yang sedang berobat jalan, atau yang berada di rumah mereka masing-masing. Kami mohon Tuhan boleh menyembuhkan mereka, memulihkan mereka melalui tangan para medis, melalui tangan dokter, melalui obat yang masuk ke dalam tubuh mereka, sehingga mereka boleh kembali pulih. Kami mohon Tuhan hiburkan saudara kami yang sedang berduka. Topang dan kuatkan yang menghadapi permasalahan, sehingga mereka beroleh jalan keluar dari Tuhan. Bapa Sorgawi, biarlah dalam menjalani hari-hari kami satu hari ini, kami berada di dalam naungan kasih setia Tuhan saja. Hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semuanya. Amin. Shalom bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.